Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Anda di sini bro, di channelnya Bang BMV ya. Channel yang paling family friendly di dunia, channel yang paling mantul termantul tul lah pokoknya ya bro. Oke, sore ini cuacanya yang mendung. Aku mau pure red ya bro, pure red ya maksudnya. R15 Fitri dari ini motor kan keluaran, aduh jalannya anjay banget ini bro. Motor ini keluaran tahun R15 itu kan R15 Fitri keluaran tahun 2017. Nah ini tapi yang anda pakai ini keluaran tahun 2019 ya. Ini anda mau pure red ya, R15 dari generasi 2017 sampai 2022. Gimana gitu rasanya bro? Sebenarnya konten ini konten konyol ya, semoga aja ini nggak hujan ya. Karena cuacanya mulai mendung-mendung asoy lole bro. Kita itu di sini harus ramah bro. Nanti kalau nggak ramah kita ditutup ndasnya. Woi anjir. Aduh. Jadi ini motor kan keluaran tahun 2019. Jadi 2023 berarti 4 tahun ya bro. 4 tahun pemakaian, 4 tahun ya, 4 tahun dari 2019 sampai sekarang. Jadi gimana aja sih rasanya. Tapi di sini aku mau sekedar cerita dulu ini bro ya. Ini apa ini namanya? Triple camnya ini bro. Triple camnya itu agak menceng. Kalau kalian lihat itu nggak lurus bro. Waduh. Ini kalau posisi saya buat jalan lurus ini menceng bro. Agak menceng, agak merot. Ini minta dipresin. Karena dulu itu aku pernah crash nabrak motor. Sebenarnya itu pengalaman yang sangat tidak enak nih, tapi aku mau sharing aja gitu ya. Mau cerita ya. Nabrak motor Astrea Grand bro. Gara-garanya di orang sana itu belok. Ya dia bener, dia ngesen tapi dia motong jalur saya bro. Ngesennya itu nggak kelihatan dan dia masuk pom malah masuk ke jalur keluar gitu kan. Saya kan kaget, makanya saya heran lah, ini jalur keluar kok buat masuk. Makanya saya nggak tahu kalau misalkan motor itu mau masuk pom lah jalur keluar itu ya bro. Kecuali kalau misalkan jalur masuk kan kita wajar ya disalahin, tapi itu adminnya orangnya nggak mau salah bro. Dan kejadian itu terjadi di daerah beliau gitu, maksudnya di lingkungan orang tersebut. Makanya saya nggak berani nantang aneh-aneh lah sampai mau bawa polisi segala gitu. Tapi akhirnya damai dan kerugian ya. Tapi alhamdulillah saya nggak luka-luka, cuman orang tersebut yang luka-luka karena tertabrak gitu bro. Mental orangnya anjir. Alhamdulillah aku nggak kenapa-kenapa, tapi dulu aku boncengan sama temanku bro, dan temanku malah mental. Itu ya konyol sekali gitu bro. Jadi dari kejadian tersebut saya dulu pakai motor itu rasanya ini bro, eman-eman banget dipakai gitu. Tapi semenjak kejadian tersebut saya pakai motor ya biasa aja gitu. Apa sih yang mau diistimewakan dari sebuah motor? Cuma motor ya bro. Yang penting kita cuma pakai dikendarai. Kalau misalkan kita di jalan ya kita harus berhati-hati lah pokoknya. Kita harus tetap hati-hati walaupun misalkan orang lain itu senonoh-senonoh aja di jalan gitu. Oh, anjir, jalan parah lagi nih bro. Mungkin video kali ini agak panjangan dikit bro ya. Sampai 30 menitan kali ini bro. Nah kalau R15 ini kalau di jalan tempuran seperti ini nahan banget bro tangannya bro. Nahan ke depan, apalagi kalau misalkan kita buat boncengan. Waduh, yang boncengan nahan ke depan semua gitu bro kan. Tangan auto pegel ini bro.
Wih, muat nggak ini? Ini jalan tadi itu emang sempit. Kita salip bro. Waduh, lubang. Sebenarnya tadi lewat depan bisa, tapi cuman aku mau bikin konten jadi agak mubeng gitu bro. Karena kalau di depan biasanya jalannya rame banget, bingung mau ngomong apa karena kita terlalu fokus di jalan gitu bro. Nanti rencana aku mau lanjut potong rambut. Kemarin yang di konten sebelumnya aku kan mau potong rambut, malah nggak jadi bro karena kesorean ya, mau maghrib, jadi orangnya nggak bisa gitu. Jadi hari ini mau nyempetin lah buat potong rambut, ya udah panjang. Buat teman-teman semua yang pengen di next konten, bikin konten apa ya bisa lah langsung sharing komen gitu ya. Kita mau bahas R15 terus apa gimana gitu. Tapi insya Allah kalau misalkan udah ada rezeki lagi, kita upgrade atau ganti motor gitu bro. Mohon doa dan dukungannya guys. Jadi sebenarnya ini motor itu enak-enak gak enak gitu. Kenapa aku bilang gitu? Kadang ada enaknya, kadang banyak gak enaknya juga gitu bro. Enaknya itu kalau misalkan kita buat reading santai, bukan berarti reading santai atau reading kenceng, asalkan jangan jalan yang rusak gitu bro. Soalnya ini motor kalau misalkan buat di jalan yang rusak, misalkan berlubang, berbatu, waduh, kita nggak bakal nikmat rasanya underjognya. Pokoknya nggak nyaman banget ini bro, serius. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan tinggalnya di tempat-tempat yang perkampungan yang belum ada jalan aspal atau masih jarang aspalnya, atau bahkan jalannya masih berbatu, nggak rekomendasi banget lah, percuma gitu bro. Untungnya part saya masih 11-12 lah, misalkan aspalnya sebagian, yang gravel sebagian, tapi alhamdulillah ya banyak aspalnya lah sekarang. Jadi saya memberanikan beli motor sport itu bro. Tapi kalau misalkan di tempat saya dulu banyak ininya bro, banyak jalan yang berbatu atau yang bukan aspal, lebih baik ke ini bro, trail ya. Misalkan CRF, KLX ya, atau WR ya. Kalau Yamaha itu kan WR 155, 150 apa 155? 150 bro ya. Itu ya cocok banget lah misalkan dibuat jalan yang rusak. Tapi kalau misalkan di jalan yang aspal pakai motor sport itu lebih ganteng bro. Tapi ada juga motor trail yang dimodif, yang dibikin hidden juga banyak sih bro. Selera sih ya. Kalau aku tuh emang lebih suka ke motor sport sih. Lebih keren aja gitu bro, lebih terlihat gagah. Oke, kita lanjut lagi nanti bro. Soalnya di sini itu jalannya lama banget, batu ya, berbatu ya. Oke mas bro, kita lanjut lagi bro. Tadi jalannya agak parah bro, berbatuan dan lama banget kita tadi di jalan bro. Kita udah sampai di jalan yang enakan lah. Jadi kalau misalkan dibuat jalannya aspal seperti aspal seperti ini ya enak-enak aja bro. Wanjir. Waduh, banyak banget ini mobil Fuso bro. Jadi menurutku untuk di jalan aspal seperti enak bro, tapi asal jangan aspal yang berlubang gitu. Kalau misalkan aspal berlubang ya kita cuman capek di jalan gitu bro. Oh ya, biasanya aku perawatan ini aja sih bro, yang sering aku lakukan itu bro ya. Biasanya oli itu rutin ya, biasanya 3 bulan atau, tapi aku biasanya nggak pakai patokan bulan sih ya, karena kan aduh, kita salip dulu bro.
Biasalah kalau sore emang banyak banget mobil-mobil besar di sini, bro. Yuk meluncur, anjir. Kita ngambil jalan orang, guys. Oke, biasanya perawatan aku yang penting oli, bro. Kalau oli aku pakai patokan kilometer ya. Lebih, soalnya bukan motor untuk San Mori, bukan motor untuk jarang dipakai, tapi ini motor biasanya buat sering konten, makanya aku pakai patokan kilometer. Kata bengkelnya gitu, bro. Kata bengkelnya itu kalau misalkan kita mau ganti oli, kalau patokan kilometer 1.500 itu udah harus ganti oli ya. Kalau lebih itu ya bisa beresiko ke mesin juga ya, karena pelumasan pada motor atau mesin itu sangat penting banget gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita sampai teledor, nggak memperhatikan oli ya, waduh itu sangat berbahaya sekali, bung. Bisa-bisa yang tadinya 50.000 bisa menjadi 500.000 bahkan bisa jutaan gitu, bro. Kita oli pakai yang murah-murah aja sih, bro ya. Pakai sel helik aku pak, yang harga 65.000 itu sudah 65.000 itu udah termasuk pasangnya, ya penggantiannya. Jadi sangat murah sekali lah. Nggak pakai oli-oli yang mahal-mahal lah, yang penting kita rutin ganti oli, insya Allah mesin aman. Jadi kemarin itu aku ngisi oli yang 1 liter, bro. Kan ini motor kan kapasitasnya 850 mili ya, tapi sama bengkelnya itu katanya diisi 1 liter nggak apa-apa ya, makanya udahlah go in aja gitu, gas queen ya. Diisi ya bener 1 liter, aku isi 1 liter. Emang sih tarikan awalnya mungkin agak berat, emang entah karena olinya yang lebih kental atau emang terlalu banyak oli ya. Tapi ya, suaranya angles, bro, dingin ya. Beda banget kalau misalkan kita isi oli 850 mili press ya. Jadi kesimpulannya itu kata bengkelnya, kalau mesin-mesin besar seperti mesin besar ya, pokoknya 150 cc-an, diisi 1 liter nggak apa-apa katanya. Kecuali kalau misalkan mesin-mesin kecil seperti Matic itu, yang mesin di bawah 150 cc, misalkan 125, itu nggak bisa ya, nanti takutnya belepek. Itu perawatan yang sering aku lakukan, oli. Dan yang kedua itu ini, bro. Yang kedua yaitu rantai sih, biasanya aku sekalian ganti oli sekalian ngecengin rantai ya. Rantainya itu ya gampang kendor ya, gampang berisik sih. Apalagi kalau misalkan kita jarang kasih pelumas, ini seperti punya saya lama nggak dikasih pelumas ini. Aduh, kemarin mau beli chain loop malah lupa, bro. Tadi mau mampir sekalian tutup. Aduh, next konten aja kali ya, next reading lah, sekalian beli chain loop ya. Ini kan kalau sore banyak mobil besar seperti ini, bro, mobil sawit di sini. Di sini tuh mayoritas kebanyakan banyak sawitnya, bro. Itu yang pertama itu dari oli, kedua dari rantai yang ya itu tadi perawatan rutin. Kalau komstir, kalau kalian ngalami suara yang udah ceklak komstir ininya, bro, stang di tengah ini kalau udah bunyi atau udah agak oleng, itu dikencengin aja ke bengkel, bro. Tapi kalau misalkan udah nggak bisa dikencengin masih gitu ya, gimana lagi kalau nggak kita ganti gitu. Itu aja sih. Soalnya nggak tahu kenapa ya, kata aku pernah lihat di video orang lain, katanya motor-motor sekarang itu banyak banget kelemahan pada komstirnya, bro. Jadi bukan cuma saya yang mengalami hal tersebut, bukan, emang iya atau enggak gitu, bro ya. Soalnya aku semalam itu lihat konten di YouTube, katanya motor-motor sekarang itu katanya ya itu banyak sekali part-part yang kurang kuat ya. Karena produksi massal kan kualitasnya mungkin kurang bagus ya. Nah itu ya. Ya kembali lagi, karena ini
stangnya underyoke, positif kita nahannya ke tangan semua. Jadi komsetir ya rawan sekali lah. Komsetir rawan bermasalah. Ya dari cuman itu doang sih ya bro yang aku sering perawatan, gak ada lagi kayaknya. Wanjir. Oh sama kampas rem sering-sering kita cek, takutnya udah habis kita nggak ganti bro. Biasanya kalau kampas rem udah mulai habis itu di rem bunyi bro, cekik gitu. Kalau nggak bunyi biasanya pengereman nggak pakem. Nah itu biasanya kampas remnya itu udah habis. Tapi kalau yang depan biasanya lebih awet sih daripada yang belakang. Padahal kita biasanya kan sering menggunakan rem depan ya daripada yang belakang. Rem belakang kan cuma buat ngimbangin. Alhamdulillah nggak jadi hujan ini guys. Semoga hujannya nanti malam ya. Soalnya kita mau bikin konten dulu bro. Nah kalau di jalan seperti ini cuman capek di tangan bro. Apalagi kalau misalkan kita nggak pakai sarung tangan seperti ini. Rasanya itu merah semua di telapak tangan ya. Darahnya turun semua. Suaranya itu enakan bro pakai SC Project. Oh suara letupannya mantul bro. Kalau di ini mungkin kurang terdengar jelas suaranya ya, tapi aslinya mantep bro. Ngebas ya, tapi yang ngebasnya nggak sengebas yang ori. Kan suara letak-letak. Jadi bila teman-teman ada pengalaman bisalah saling sharing ya di komentar bro ya. Suaranya enakan bro. Nah, kalau di sini nggak berani kenceng sih walaupun aspalnya halus karena ramai biasanya di sini bro. Apalagi ini kan depan rumah sakit ya. Kalau di jalan aspal seperti ini rasanya enak bro, nikmatin suara knalpot bro. Kalau misalkan di jalan rusak kita nikmatin suara saya aja kalian ya. Tapi kalau di jalan yang aspal halus seperti ini nikmatin suara knalpot udah seneng bro.
Kita mau belok kiri guys. Ini udah di Kalirejo, cuman aku kan mau ke Bandung Baru bro. Anjir mau nyelonong lewat A tadi bro. Agak oleng ya, misalkan buat di aspal yang agak bergelombang. Sebenarnya aku udah pernah sharing juga di konten-konten sebelumnya, masalah motor itu oleng di jalan yang misalkan TS aspal tembelan gitu. Woi, mantul sekali. Oh, ada ade, oi. Anjir. Kita ambil jalan orang, oh mau belok. Oh anjir. Lubang guys, tapi enak nih bro buat cornering ya. Cuman kita nggak pakai celana panjang guys, takutnya malah kenapa kan, sangat membahayakan sekali ya kita kalau misalkan buat cornering kita pakai celana pendek. Sebenarnya aku biasanya sering sih bikin konten ya ke sini, cuman bedanya kebalikan dari ini bro. Kalau ini kan kita arah pulang, biasanya arah berangkat. Mungkin enak kali bro ya kalau kita punya 4 silinder. Punya JTEK 25R, R25 gitu bro. Aduh. Doain aja guys, kita mah salawatin aja dulu bro. Kita berdoa dulu ya. Semoga kedepannya makin berkah lah, makin maju konten ini. Kenapa ini? Apaan sih ini? Lintang Mart. Wih, kayaknya ada yang baru ini bro. Di next konten aku mau sharing juga nih ya, penyebab motor itu keluar ini bro, keluar asap misalkan baru dinyalakan, sama suara letupan ya, letupan ledakan dari knalpot. Nah itu aku mau sharing di next konten. Konten ini agak panjang bro, emang sengaja aku buat panjang untuk mengejar monetisasi gitu bro. Soalnya banyak juga dari aku pernah nonton video-videoku di channel ini kok ada iklannya ya, padahal kan ini belum dimonetisasi ya. Makanya ini sangat mengganggu, bukan ya, sangat mengganggu sekali ya. Dalam artian itu mengganggu para konten kreator, atau sangat merugikan ya. Kita udah capek-capek bikin konten, kita capek-capek ngomong, ngabisin kuota ya buat upload, tapi ada iklan tapi belum ada penghasilan gitu bro, kan sangat ini sekali gitu bro, kurang adil ya. Nah itu tadi ya. Panjang sekali ini.
Wih. Ini mobil depan sebenarnya mau nyalip tapi kesusahan ya guys. Kita ikutin aja kali guys. Bila ada pertanyaan lah bisa lah kita saling komen-komen, nanti kita bahas juga di next konten gitu bro. Jangan cuma nonton, kita harus saling berinteraksi gitu bro. Aku mau nyalip tapi ngeri bro, soalnya ini kan mau belok sebenarnya nah. Oh mau nyalip ding. Berani nggak dia nyalip? Dia nyalip masih bimbang bro. Oke, kita nggak nyalip dulu bro di depan karena oh bisa. Enak yakin bro. Suara rantingnya berisik banget, gila. Next konten kita servis aja kali bro lah, ini rantai ya berisik banget ya, nggak enak ya di telinga, apalagi kalau didengerin orang itu motor suara rantai apa suara apa itu ya. Ini nggak enak ya jalan cer-ceran tuh gini bro, nggak anteng ya. Kita seperti mental-mental nih gitu ya. Beda sama aspal, sebenarnya menurutku enakan aspal, tapi kalau aspal gampang banget rusak sih ya. Padahal dulu di sini tuh jalannya parah banget bro, tapi semenjak udah diperbaikan alhamdulillah banget lah, makin mantul pokoknya ya. Nah kalau aspal enak, anteng bro. Kita buka VVI nya kali bro ya nanti, tapi masih rame orang juga di sini bro. Kalau udah kebuka VVI nya itu enteng bro motornya bro, tarikannya mantul ya, terasa sedut gitu. Pokoknya terasa banget lah tarikan, misalkan di 6.000 7.000 rpm-an. Tapi aku jarang banget sih buka sampai VVE ya. Karena aspal di sini tuh nggak semulus mungkin aspal-aspal di tempat kalian gitu, bro. Apalagi kan di sini juga banyak anak-anak kecil gitu. Mungkin dulu pernah malam ya kita test track tapi nggak bikin konten karena kalau malam itu nggak kelihatan, bro. Gelap ya, tapi bukan di sini, bro. Di tempatnya nggak jauh dari rumah saya. Kalau di sini kan lumayan masih jauh ya. Kita dikit geberin kali ya. Oh iya, tep gitu suaranya. Loh, lah ini mobil yang saya yang aku salip tadi, bro. Oh, kebanyakan di sini mobilnya Xenia ya, bro. Dari tadi aku lihat mobilnya Xenia gitu ya.
Kenapa nggak Pajero gitu? Banyak kan Xenia, kalau nggak Xenia Avanza di sini. Yang harga terjangkau ya. Tapi bisa buat 8 orang. Oh ya, aku mau sekalian potong rambut nanti bro. Semoga aja masih buka ya. Wah, anjir, rame bro. Potong rambut tapi masih rame bro. Males nunggunya ya. Nanti pas kita tunggu maghrib gitu. Kita cari tempat lain lagi aja kali aja bro. Ini kita tinggal menuju arah pulang. Nanti di depan kalau misalkan ada tempat potong rambut ya kita potong rambut dulu bro. Pure red ya. Kita gak bahas apa-apa ya, cuman reading aja gitu. Enakan aja gitu bro. Kalau reading malam Sabtu, kalau nggak malam Minggu gitu. Ya sore Jumat sore, Sabtu sore, kalau nggak ya Minggu sore ya. Enak buat reading. mobil ayo buruan, ayo lu. Gak enaknya motor sport itu buat dipakai pelan bro, tapi enaknya itu buat kenceng-kencengan. Kalau kita pakai pelan itu bukannya nyaman malah capek bro. Makanya kalau misalkan pakai motor sport seperti ini, enaknya itu buat kenceng-kenceng. Nah itu malah bikin nyaman, enak lah pokoknya kalau kenceng ya. Minimal ya kecepatan 50 ke atas lah. Kalau di bawah itu waduh rasanya nggak enak belas pokoknya. Waduh, badan mulai pegel ini nih guys. Anjir. Apalagi kalau misalkan udah pelan, jalannya rusak, aduh rasanya bro. Pengen buru-buru ke jalan aspal yang mulus, kita gaspol ya. Peletuk, mantep ya. Oke, kita jeda dulu bro. Semoga nanti di depan tempat cukurnya nggak rame lah. Pengen potong rambut dari kemarin udah panjang banget loh bro. Udah gak nyaman belas coba. Buat aktivitas tuh gak nyaman ya kalau misalkan rambut kita gondrong ya. Suara engine brake-nya mantul. Di sini itu biasanya ada dede gemes bro, nongkrong di situ ya.
tetap betot di era pertama mahal. Bukan mahal sih sebenarnya, kadang kan kita duitnya pas-pasan gitu. Mahal itu relatif kali bro ya. Tapi anehnya gini ya bro, Pertamina ini kan kita bayar gak pernah ngutang. Tapi kenapa kau bilang dia rugi gitu kan, gak masuk akal gitu. Padahal kan pertama gitu nggak disubsidi kayaknya ya. Yang disubsidi itu Pertalite, atau emang dulu disubsidi tapi sebagian kali, entahlah. Yang penting kita bisa beli bensin. Kalau nggak beli bensin ya kita nggak bisa kemana-mana. Kita nggak bisa, ya mungkin ekonomi dunia mati sejenak kalau nggak ada bensin. Nah kalau di speed sekian udah enak bro ya, 60-an lah itu dipakai enak. Tapi kalau misalkan kecepatan di bawah itu, waduh rasanya nggak enak ya. Nggak tahu kenapa ya, kalau semenjak pakai knalpot racing, knalpot SC Project, padahal KW, tapi kalau kita lewat itu orang-orang kadang suka ngeliatin ya. Padahal suaranya ya gini-gini aja gitu. Mungkin kalau misalkan orang yang jarang denger dengan suara knalpot ini mantep kali bro, sangar ya. Padahal sih menurutku biasa aja gitu bro, nggak berdimek apa gimana gitu. Cuman agak ngebas aja sih, lebih bulat suaranya, nggak pecah apa gimana gitu walaupun kita gaspol. Semakin digas mas semakin bulat suaranya bro. Enaknya itu ini. Aku pengen coba Proliner sih bro, tapi mahal ya, masih di 900 ribuan kalau baru dan ori. Kalau yang Purbalingga ya mungkin murah. Tapi aku pengennya nyoba yang ori gitu bro. Masa dari sebelumnya Purbalingga ke Purbalingga lagi atau yang KW lagi. Anjir, sampai turun kita guys. Oke, terima kasih. Aduh. Kita lanjut OTW pulang ini guys, di jalan yang berbatu seperti ini. Jadi kalau misalkan di jalan yang seperti ini itu rasanya oleng-oleng bro, nggak enak ya. Ban besar kalau misalkan buat di jalan yang seperti ini rasanya banting-banting bro. Beda kalau misalkan ban yang pernya bulatnya kecil itu biasa aja. Tapi kalau misalkan ban yang besar itu di permukaan yang berbatu-batu gini, rasanya seperti mau banting-banting gitu guys. Suaranya terduk-duk-duk gitu bro. Aduh.
Oh iya, aku mau sharing juga ini. Monosok, sok monosok ya, sok belakang R15 punya anak itu bermasalah gitu bro. Baliknya itu terlalu cepet, jadi di rantai ya berisik, di jalan seperti ini tuh dia baliknya cepet badak gitu bro, nggak semut ya. Ini sebenarnya bermula waktu aku main sama ya waktu main dulu lah sama ayangku bro. Nah pulang dari itu deh, ini suara motor kenapa ini ya, cetak-cetak gitu. Gara-garanya itu kayaknya kalau nggak salah ini bro ya, aku naik di tanjakan yang lumayan tinggi juga, boncengan ya posisi. Nah tapi itu waktu boncengan nggak kerasa, belum terasa suara dan gejalanya lah, pokoknya belum terasa. Nah terasa itu waktu aku balik. Aduh bentar dulu bro, anjir jalannya. Nah jadi waktu aku balik kan aku nganterin orangnya dulu gitu bro ya. Namanya kan kita gonceng orang, masa nggak dianterin pulang, masa kita bawa pulang kan nggak mungkin gitu bro ya. Aku anterin pulang. Nah itu waktu aku dari rumahnya kan, aku balik kan positif sendiri gitu bro ya. Nah itu aku rasain di jalan loh, ini motor kenapa gitu bro, kok suara seperti ada suara cetak-cetak gitu. Nah dari itulah aku bertanya-tanya bro, ini ada masalah apa lagi ini ya. Nah dari itu aku kira gara-gara ini bro. Dulu kan masih ada spakbornya, cuman aku lepas platnya bro. Aku pasang kayaknya platnya. Biasanya kan aku lepas platnya. Nah dari itu aku pasang waktu mau main lah pokoknya. Nah setelah itu kok ada suara gitu, suara tak. Nah pikirku emang dari platnya, plat belakang ya maksudku ya. Nah dari itu, kukira dari itu. Nah aku pikirku ya masih positif thinking aja gitu ya. Nah setelah aku selidiki platnya aku lepas, aku bawa lagi loh, motor kok nggak enak banget dipakai gitu, suaranya itu cetak-cetak gitu. Nah aku lihat lagi, kirain ada yang bermasalah apanya gitu ya, apa rantainya apa gimana itu. Tapi suara rantai kok dari bawah gitu kan, kirain di bagian ininya bro, sambungan dari sok ke batang asnya itu. Nah itu ku kira bermasalah gitu. Nah dari itu ku kira itunya apa ya, pokoknya itulah yang buat sambungan dari sok ke as roda, ke ke sasis maksudnya. Nah ternyata bukan ya. Setelah aku konsultasi ke bengkelnya, ternyata itu dia tekan-tekan atau dia dorong, ternyata shocknya itu udah nggak normal ya. Soalnya itu kan misalkan kita tenet atau kita dorong ke bawah itu empuk, tapi baliknya itu mental bro. Jadi seperti kita dibantingkan ya, misalkan kita didorong, dia itu mentalnya baliknya cepet badak gitu. Makanya suaranya itu dak di ban, nggak enak banget lah pokoknya. Kalau kalian merasakan pasti nggak enak banget dipakai. Dari kemarin mau potong rambut nggak jadi gitu guys. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang mengalami hal yang sama, bisa lah saling sharing ya. Gimana, udah di fix atau belum, dan harus ganti shock atau emang cukup diperbaiki aja gitu. Kalau kata bengkelnya itu bisa lah diperbaiki ke bengkel-bengkel shock. Nah, itu bisa diatasi. Tapi kalau lebih bagus lagi ya ganti.
ganti baru. Tapi sok belakang nggak semahal sok depan bro. Kalau sok depan jutaan, kalau belakang nggak sampai lah, mungkin cuma ratusan ribu, 600 kalau nggak salah.